Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Winarti. Untuk video pembelajaran Budaya Melayu Riau kelas 12 kali ini, pembahasan kita adalah tentang kepengarangan sastra Melayu Riau. Baiklah, kepengarangan sastra Melayu Riau. Sebelumnya saya akan menjelaskan 3 poin utama yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu bentuk kepengarangan sastra Melayu Riau, nilai-nilai tertentu yang terdapat di dalam kepengarangan sastra Melayu Riau, dan yang terakhir adalah cara penulisan karya sastra Melayu Riau. Nah, baiklah. Sekarang kita bahas mengenai bentuk. Apa saja bentuk dari sastra Melayu Riau itu? Nah, jadi sastra Melayu Riau itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah mantra. Kemudian yang kedua pantun. Dan yang ketiga syair. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu mantra. Ada tahu nggak mengenai mantra? Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra diartikan sebagai susunan kata yang berunsur puisi, seperti rima dan irama, yang dianggap mengandung kekuatan gaib atau mistis. Biasanya, mantra ini diucapkan oleh seorang dukun atau pawang. Nah, untuk menandingi kekuatan gaib tersebut, mantra ini digunakan di alam Melayu seperti sudah ada ya. Mantra itu sudah ada dan sudah dikenal semenjak manusia purba dan merupakan salah satu dari puisi tradisional. Nah, jadi mantra itu untuk kalian ketahui semua bahwa mantra sudah ada sejak manusia purba. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pantun. Nah, ada yang tahu kan mengenai pantun? Ya, pantun itu merupakan bentuk puisi yang tertua dalam tradisi budaya Melayu selain mantra. Nah, pantun itu tadi menggambarkan jiwa dan peribahasanya orang Melayu dari sudut keindahan bahasa. Pada umumnya, bait-bait pantun terdiri atas 4 baris. Bunyi akhir dari keempat baris kalimat yang membuat pantun mengikuti pola persajakan yang disebut A, B, A, B. 2 baris pertama di dalam pantun berfungsi sebagai sampiran. Nah, sedangkan 2 baris berikutnya merupakan isi. Jadi, pantun itu merupakan puisi yang paling tua. Baiklah, saya akan menjelaskan dari contoh pantun berikut ini, yaitu pantun mengenai nasihat. Buka puasa dengan salah, beli gula, beli kurma. Hilang kecantikan karena akhlak, akhlak rusak, tak ada guna. Nah, jadi maksud dari pola ABAB itu tadi adalah 2 baris pertama berfungsi sebagai sampiran dan 2 baris terakhir itu berfungsi sebagai isi. Nah, yang mana sampiran 2 baris pertama itu tadi untuk pola A-nya, dan kemudian untuk isinya pola B-nya yang mana? Nah, jadi buka puasa dengan salah itu, jadi salah itu merupakan sampirannya dengan pola A. Kemudian hilang kecantikan karena akhlak itu merupakan isi dan juga merupakan pola dari A. Kemudian untuk pola B ya, bisa kalian lihat di sampiran baris keduanya, yaitu kurma. Nah, kemudian yang terakhir adalah isi dari pola B, yaitu guna. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjut mengenai syair.
Nah, jadi syair itu merupakan puisi Melayu yang tersusun dari 4 baris kalimat bersajak. Ya, tentunya A, 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 A. Nah, biasanya syair ini dinyanyikan menggunakan irama yang khas, berisikan tentang hikayat, cerita, dan juga nasihat-nasihat. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya itu adalah untuk kebaikan akhlak dan budi pekerti. Nah, ini adalah contoh syair yang harus kalian ketahui dan yang mana pola dari persajakan AA yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah contoh syair yang terdiri dari pola AAAA yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada contohnya. Ya, contoh syairnya adalah yang pertama itu mulia, yang kedua masa, yang ketiga mereka, dan yang keempat berjasa. Nah, ini 4 baris ini merupakan persajakan dengan memakai pola A. Baik, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan contoh video dari syair. Kalian bisa memperhatikan video berikut ini. Ibu dan bapa, insan mulia, sayangi mereka setiap masa. Mohonlah restu daripada mereka, hidup berkat lagi berjasa. Taat dan patuh suruhan mereka, berlemah lembut, rendahkan suara, jangan membantah, mengherdik mereka, hormati kasihilah kedua-duanya. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang nilai-nilai tertentu. Nah, jadi dalam karya sastra Melayu Riau itu, baiklah, sekarang kita membahas tentang nilai-nilai tertentu. Nah, jadi di dalam karya sastra Melayu Riau ini memiliki nilai-nilai tertentu. Yang pertama adalah kesan. Nah, jadi kalian harus tahu ya nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam karya sastra Melayu Riau tersebut. Memahami sastra Melayu pada umumnya berkaitan
berkaitan dengan kesan seseorang setelah mereka membaca karya sastra itu sendiri. Jadi, serapan karya sastra terhadap seseorang itu sifatnya sangat pribadi. Nah, oleh karena itulah kesan juga bersifat pribadi. Ya, mungkin seseorang menyukai mantra karena ada kesan yang diperolehnya dari mantra tersebut. Tetapi mungkin sebaliknya, boleh jadi kesan yang diperoleh seseorang terhadap mantra itu tidak menyebabkan ia menyukai bentuk sastra tersebut dan sebagainya. Kenapa demikian? Ya, mungkin saja sastra itu memiliki dua unsur. Yang pertama, dia memiliki unsur mistis misalnya. Ya, kemudian ada juga unsur doa. Nah, jadi tergantung manusianya bagaimana cara dia menggunakan mantra tersebut. Intinya, kalau kita mau atau memilih mantra sebagai sastra yang akan kita buat, ya kita harus bijak dalam menentukan ya apa saja yang akan kita buat dan apa saja yang akan kita lakukan untuk karya sastra Melayu Riau tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai yang kedua, kemudian nilai-nilai yang selanjutnya yang terkandung di dalam karya sastra Melayu Riau itu adalah menyatakan sesuatu. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ketiga bentuk sastra Melayu Riau tadi yang telah saya bahaskan tadi. Yang pertama itu mantra, kemudian pantun, dan yang terakhir itu syair. Ya, pantun dan syair itu tentunya memiliki maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang atau pembuat mantra, pantun, dan juga syair. Nah, jadi mereka bukan hanya membuat pantun, syair maupun mantra itu dengan membuat secara asal-asal saja, tetapi tentu mereka itu ingin menyatakan sesuatu itu lewat mantra, pantun, ataupun syair. Nah, selanjutnya bagaimana cara menulis sastra Melayu Riau itu? Nah, tentu di dalam pikiran kalian bertanya-tanya ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menulis karya sastra Melayu Riau itu dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan dan dengarkan penjelasan yang akan saya sampaikan. Ya, tentunya menulis karya sastra Melayu Riau itu pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan menulis karya secara umum. Kemudian, untuk menulis karya sastra tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, tentu saja pertanyaan awal dari setiap penulisan itu adalah apa yang hendak ditulis. Kemudian apa yang hendak ditulis? Kemudian bagaimana cara menulisnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, perhatikan pembahasan berikut. Baik, yang pertama ya, kita akan membahas dan saya akan menjelaskan bagaimana ya atau apa yang hendak ditulis. Nah, dalam karya sastra Melayu Riau itu, sebelum memulai untuk menulis, satu-satunya jalan adalah dengan membaca dan mengamati. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, dengan adanya kita membaca ataupun mengamati sebuah karya sastra milik orang lain, berarti ya, bukan saja menambah pengetahuan kita ya, malahan lebih mengasah kebiasaan dari pola-pola tulisan yang akan kita buat. Nah, itu adalah pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menuliskannya? Ya, maksudnya bagaimana menulis karya sastra tersebut supaya dia menjadi sebuah karya sastra yang baik. Setelah kita ketahui apa yang hendak ditulis, boleh dalam bentuk apa saja, apakah sastra ataupun non sastra. Kalau dalam bentuk sastra, maka haruslah disesuaikan dengan konsep atau ciri-ciri sastra tersebut.
Nah, jadi ciri-ciri yang dimaksud itu adalah mengolah bahan menjadi simbol. Misalnya, kita mau menulis sastra tentang bulan misalnya. Nah, jadi bulan itu merupakan simbol dari karya sastra Melayu. Nah, mungkin saja bulan itu penulis mau menyampaikan tentang seorang perempuan cantik misalnya. Ya, itu adalah contoh dari karya sastra. Nah, jadi karya sastra itu memiliki simbol-simbol yang tertentu. Nah, kemudian mengumpulkan kata-kata. Ya, yang kedua tadi setelah kita tahu bagaimana menuliskannya, nah sekarang kita mengumpulkan kata-kata. Ya, setelah memilih simbol, misalnya bulan, cari kata-kata yang berhubungan dengannya. Ya, boleh. Setelah memilih satu simbol itu tadi, misalnya bulan. Nah, kemudian cari kata-kata yang berhubungan dengannya. Bulan itu pasti berhubungan dengan apa? Ya, tentu saja bulan itu berhubungan dengan cahaya, sinar, ya, sinar terang, pancaran, dan sebagainya. Nah, itu adalah keterkaitan tentang bulan. Nah, baik, selanjutnya yang keempat adalah memilih bentuk sastra. Setelah menentukan apa yang hendak ditulis dan memilih sastra yang hendak ditulis, selanjutnya memilih bentuk sastra. Hanya ada dua bentuk, yakni puisi atau sajak dan prosa fiksi atau prosa penceritaan. Nah, itu adalah bentuk ya dari sastra. Kemudian yang kelima adalah memilih bentuk sajak atau puisi. Bentuk sastra Melayu Riau tergolong dalam sajak atau puisi. Jadi seperti apa tadi? Seperti mantra, syair, dan pantun. Nah, jadi memilih bentuk sajak atau puisi itu ada tiga ya. Ya, mantra, syair, dan juga pantun. Nah, baik. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak sekali, lagi, dan lagi. Apa maksudnya? Ya, ini istilahnya seperti teka-teki ya. Ya, harus kalian ketahui. Ya, maksud dari pernyataan ini tidak sekali, lagi, dan lagi. Nah, jadi tak jarang pula terjadi sekali buat itu langsung menjadi. Ya, maksudnya maka kita harus sering mengulang terus ya. Mengulang terus lagi dan lagi. Harus rajin berlatih untuk membuat suatu karya sastra. Tidak sampai supaya kita itu benar-benar merasa puas ya dengan hasil yang telah kita buat. Artinya, di mana ada kemauan, ya, di mana ada kemauan dan bakat, pasti bisa. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi apabila seseorang dapat menjual dan membeli pantun secara spontan ya, berkat skill dan keinginan yang kuat dari dirinya untuk belajar. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Oke, jadi itulah penjelasan tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan wawasan kita tentunya mengenai materi ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.